Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau memulai ibadah. Nah, tapi sebelumnya kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Yuk, sebelum berdoa kita mau memujikan lagu Yesus Kupanggil. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tolong kami supaya kami dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, begitu cintanya Tuhan Yesus kepada kita, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Kita mau menyanyikan Yesus Kekasih Jiwa. Adik-adik kebayang ya? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Nah adik-adik, Kak Niksi mau ajak adik-adik mau naik ke gunung, mau turun gunung. Nah, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, kita mau menyanyikan lagu pujian Ku Daki-Daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lomba yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di karang kau ada.
mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Kak Ningsih mau ajak adik-adik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Sambil lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami semua agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berkati juga Kak Marni yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, kalian pasti masih ingat kan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Hari ini Kak Marni bawa tombak adik-adik. Anggap aja ini tombak ya. Nah, kita mau nyanyi sama-sama semuanya bergerak ya bersama-sama dengan Kak Marni hari ini. Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Yuk. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan, guna selamatkan orang berdosa. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan, guna selamatkan orang berdosa. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah adik-adik, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Percaya cintanya Tuhan ya. Nah adik-adik, kita semua tidak ada yang melihat langsung waktu Tuhan Yesus disalib, betul kan? Iya, kita semua juga tidak menyaksikan dan mengalami langsung waktu Tuhan Yesus bangkit ya. Nah meskipun begitu, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib dan Tuhan Yesus sudah bangkit? Siapa yang percaya? Iya adik-adik, Kak Marni percaya kalian semuanya adalah anak-anak yang percaya bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib dan sudah bangkit untuk menebus dosa kita ya. Mengapa adik-adik percaya? Mengapa kita percaya adik-adik? Iya, sebab Alkitab
firman Tuhan yang mengatakannya kepada kita semua. Apa yang dikatakan oleh Alkitab ini bukan dongeng adik-adik, bukan cerita khayal, bukan cerita karangan manusia, tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan sendiri yang benar-benar terjadi adik-adik. Makanya Kak Marni juga percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar menderita, ya, mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa manusia, dosa Kak Marni juga dosa kita semua, ya. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajak salah satu muridnya untuk percaya, yakin bahwa Yesus dia benar-benar hidup. Sekarang ambil Alkitabnya, kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29, ya. Nah, adik-adik, coba sekarang diambil Alkitabnya, kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29, ya. Nah, adik-adik juga bisa mengikuti dari layar. Oke, Kak Marni akan membacakannya buat kita semua. Ayat yang ke-24 adik-adik. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka murid-murid yang lain itu berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat yang ke-28 adik-adik, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan bahwa setelah dia bangkit, Tuhan Yesus bangkit, dia ingin meyakinkan kepada semua muridnya bahwa dia benar-benar hidup. Tuhan Yesus menjumpai para murid yang sedang berkumpul dalam satu ruangan dan dia datang memberi damai sejahtera kepada para murid saat itu. Tuhan Yesus mengucapkan berkat kepada para murid dan memberi hati yang tenang agar mereka mengalami sukacita dan tidak takut lagi. Nah, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Ternyata adik-adik, ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak ikut berkumpul saat itu. Namanya Thomas. Makanya adik-adik, teman-temannya memberitahu kepada Thomas, ya. Mereka berkata kepada Thomas, "Thomas, kami telah melihat Tuhan." Nah, adik-adik mendengar berita yang disampaikan oleh teman-temannya itu, apakah Thomas langsung percaya? Benar adik-adik, tidak. Thomas tidak langsung percaya. Apa yang Thomas katakan kepada teman-temannya? Ya,
Thomas berkata seperti ini, adik-adik, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dengan kata lain, adik-adik, Thomas berkata, aku tidak percaya kalau sebelum aku melihat sendiri, sebelum aku bertemu sendiri, sebelum aku pegang tangan Tuhan sendiri, mencucukkan jariku ke bekas paku yang ada di tangan guru itu. Ya, Thomas membutuhkan bukti, adik-adik. Dia belum percaya, dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, adik-adik, apakah Tuhan Yesus membiarkan Thomas? Tentu tidak, adik-adik. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Thomas saat itu yang belum percaya dan dia membutuhkan bukti? Nah, adik-adik, 8 hari kemudian para murid kembali berkumpul dalam satu ruangan dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Ya, saat semuanya muridnya itu berkumpul, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Ya, Tuhan Yesus datang menjumpai para muridnya yang sedang berkumpul dalam satu ruangan saat itu. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Adik-adik, Tuhan Yesus kembali mengucapkan berkat, memberi damai sejahtera kepada para murid, memberi hati yang tenang kepada para murid dan juga kepada Thomas saat itu. Apakah hanya itu saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tidak, adik-adik. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus secara khusus menjumpai, meyakinkan Thomas saat itu, adik-adik. Tuhan Yesus berkata, Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah, sambil Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, adik-adik, Tuhan Yesus berkata, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajak Thomas agar sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus benar-benar Mesias yang hidup. Tuhan Yesus mengajak Thomas agar sungguh-sungguh yakin, agar sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus hidup. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus mengajak Thomas untuk tidak ragu lagi akan kebangkitannya. Nah, apa yang Thomas lakukan dan katakan kepada Tuhan Yesus saat itu, adik-adik, yang menyapa, yang menjumpai secara khusus kepada dirinya? Adik-adik, Thomas tersungkur dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya, adik-adik, Thomas tidak ragu lagi. Dia percaya bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, Sang Mesias yang hidup, yang hebat, yang berkuasa itu. Thomas merasa bersalah, adik-adik, sebab sempat meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi kemudian Thomas percaya dengan sungguh-sungguh. Dia mengakui kelemahannya, dia mengakui dan dia sekarang percaya kepada Kristus Sang Mesias yang sudah hidup itu. Nah, sekarang adik-adik, apa pesan Tuhan Yesus kepada Thomas? Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik, Tuhan Yesus mengingatkan Thomas untuk belajar percaya, beriman, sungguh-sungguh percaya. Sebab terkadang ada hal-hal yang tidak langsung bisa kita lihat dengan cepat, dengan segera, secara langsung dengan mata fisik kita, adik-adik.
Tuhan Yesus mengingatkan, Tuhan Yesus mengajak Thomas untuk belajar percaya. Karena terkadang dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak bisa langsung kita bisa lihat dengan cepat. Bisa secara langsung kita rasakan, secara langsung kita lihat dengan mata fisik kita. Tapi kita harus belajar, kita punya iman, kita belajar melihatnya dengan mata iman kita. Thomas belajar dan diajar oleh Tuhan untuk punya iman, bukan karena melihat dengan mata fisiknya, tetapi dengan mata hatinya, dengan mata iman. Thomas diajak untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus yang hidup itu. Adik-adik, Thomas belajar punya iman bukan karena telah melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, adik-adik, sekarang melalui pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas, apa yang kita pelajari? Iya, adik-adik. Yang pertama, adik-adik, semua pasti kalian semua ya akan tumbuh besar dan dewasa. Ya, nah adik-adik, sampai besar nanti Tuhan Yesus ingin agar adik-adik tetap menjadi anak-anak yang percaya. Ya, apapun yang kalian alami, kesulitan apapun yang adik-adik hadapi, sampai besar nanti, sampai kalian dewasa nanti, ya, Tuhan Yesus ingin supaya kalian tetap menjadi anak-anak yang percaya. Percayalah, Tuhan Yesus Sang Mesias yang sudah hidup, yang sudah bangkit itu ya ada bersama-sama dengan kita, mengasihi kita adik-adik ya. Nah, itu yang Tuhan Yesus inginkan sampai besar nanti, sampai kalian dewasa, apapun yang kalian hadapi, percayalah kepada Sang Mesias yang sudah hidup, yang hebat itu dan yang mengasihi kita. Yang kedua adik-adik, apa yang kita minta dan doakan tidak selalu langsung diberi, dijawab, diberi oleh Tuhan sesuai dengan keinginan kita, bahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak adik-adik, terkadang bahkan seringkali adik-adik kita harus menunggu, mungkin nunggunya sebentar atau mungkin nunggunya lama. Maka apa yang harus kita lakukan adik-adik? Tetaplah percaya dan tetaplah meminta, tetaplah berdoa kepada Tuhan ya. Nah, itu yang Tuhan Yesus inginkan. Lalu adik-adik yang ketiga sekarang ya, yang ketiga. Saat ini kehadiran Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah hidup itu memang tidak secara fisik. Kehadiran Yesus tidak secara fisik bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Tidak adik-adik ya, seperti yang mungkin dialami oleh para murid saat itu ya. Tapi kita percaya Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Lalu adik-adik pertanyaannya, kehadiran dan kebaikan Tuhan Yesus itu bisa kita rasakan melalui apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar sekali adik-adik. Melalui kehadiran papa, mama, melalui kehadiran kakak, adik, opa, oma, atau anggota keluarga kita yang selalu bersama-sama dengan kita, yang selalu mengasihi kita, yang selalu menolong kita, yang selalu menjaga kita. Nah, itu bukti kehadiran Tuhan. Yang kedua adik-adik, melalui teman, melalui guru, yang juga mengasihi kita, yang baik kepada kita. Ya, itu juga bukti kehadiran Tuhan. Lalu apalagi? Melalui kesehatan gitu ya, makanan yang cukup setiap hari, itu adalah bukti kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang sudah hidup itu membuktikan, memberikan kesehatan dan makanan yang cukup untuk kita semua ya. Lalu adik-adik, bahkan adik-adik melalui firman-Nya, melalui firman Tuhan yang selalu bisa menghibur dan menguatkan kita semua, itu semua juga bentuk kehadiran Tuhan.
Tuhan ya, bukti kebaikan Tuhan, bukti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya yang ketika kita membacanya kita terhibur, kita dikuatkan. Wah adik-adik, ada banyak cara bagaimana Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita ya. Maka dalam keadaan apapun percayalah Tuhan Yesus hebat dan baik dalam hidup kita. Ya, oke, itu yang Tuhan Yesus inginkan. Seperti ayat hafalan kita hari ini ya. Yohanes 20 ayat yang ke-29b. Yuk sama-sama membaca ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yuk sekali lagi ya. Yohanes 20 ayat yang ke-29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, yuk adik-adik menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus yang hebat itu, yang mengasihi kita semua dalam keadaan apapun. Sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami semua bahwa Tuhan Yesus menginginkan kami untuk tetap percaya dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah hidup dan nyata di dalam kehidupan kami, walaupun kami tidak bisa melihat secara langsung pada waktu peristiwa itu, tetapi kami percaya melalui Alkitab, melalui firman Tuhan yang kami baca, yang bisa kami dengar. Semuanya itu mengatakan kepada kami bahwa Yesus hidup, Yesus sudah bangkit dan mengasihi kami semua. Tuhan, tolonglah kami hari ini supaya dalam keadaan apapun kami boleh meyakini, kami boleh percaya bahwa Tuhan Yesus hidup dan bangkit, berkuasa menjaga hidup kami dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, Kak Mani tetap berpesan kepada kalian semua, tidak boleh bosan ya. Oke, nah adik-adik tetap makan makanan yang sehat. Makanan sehat makan apa? Junk food? Bukan ya. Boleh sih makan junk food, tapi sekali-sekali saja ya. Makan sayur, makan buah, minum air putih loh adik-adik, minum air putih yang banyak ya. Lalu kemudian tidur yang cukup, jaga kebersihan juga, mandi, cuci tangan, sikat gigi, walaupun tidak kemana-mana, walaupun sekolah masih di rumah, tapi lakukan semuanya itu, jaga kebersihan ya. Lalu kerjakan PR-nya, kerjakan tugasnya dengan baik, nggak boleh ditunda-tunda, supaya nilainya juga bagus. Dan papa mama senang sekali ketika kalian rajin ya. Jangan lupa juga ajak papa dan mama berdoa, baca Alkitab yang menguatkan dan menghibur kita semua di masa pandemi ini ya. Lakukan semuanya itu dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa kita masukkan persembahan ke dalam amplop, bisa dititipkan papa atau mama, kemudian diberikan ke kantor gereja. Adik-adik juga bisa berikan melalui kode QR code. Adik-adik, Kak Ningsi mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu persembahan Berkatnya Seperti Sungai. Mengalir di waktu hujan, mengalir di
Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas yang lainnya. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan menjagai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Salam sehat. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.